Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tutorial menerapkan implementasi dari apa namanya form dari resource yang saya bagi kemarin. Bagaimana kita menerapkannya di template masing-masing gitu ya. Ini saya contohkan template yang saya gunakan seperti yang saya eh, praktekkan waktu itu. Jadi kalian sesuaikan dengan template masing-masing seperti itu ya. Oke, yang pertama kita harus pastikan sumnya bisa di start ya. Pasti karena itu memang syarat utama biar apa namanya bisa terkoneksi dengan database-nya. Seperti itu. Oke, hmm, ya kita ulas dulu yang kemarin apa namanya form ini, form pendaftaran dan yang di resource kemarin yang saya bagikan itu kan ada ini ya, apa namanya, ada tambahan di tipe pengguna gitu. Jadi yang sebelumnya yang di praktik sebelumnya itu yang saya demokan tidak ada ini. Jadi secara otomatis akan uh, terentry tipe penggunanya user gitu. Jadi di sini kita bisa atur dari form yang baru uh, yang saya bagikan source-nya seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke formnya ya. Ini karena di signin.php kita buka file namanya signin.php. Sudah saya buka, kita menuju ke formnya. Di formnya sudah saya klik ya. Terus bagaimana menambahkannya? Menambahkannya adalah kita sesuaikan dengan template kita masing-masing ya. Jadi ini kan posisinya di tengah ya, apa namanya, ini tipe penggunanya di tengah gitu, atau bahkan bisa dibalik sih sebenarnya. Kita bisa letakkan di tipe penggunanya di bagian bawah ya. Di bagian bawah itu ya setelah pay. Kenapa setelah pay? Kita perhatikan pay ini ada dua kan ya. Ini menandakan bahwa dua ini dua field gitu. Dan di sini terlihat dua field juga ya kan. Jadi ketika kita ingin menambahkan satu pilihan di bawah ini, kita harus memperhatikan diletakkan di bawahnya 2P ini ya, paragraf ya. Oke. Biar seragam dengan yang lainnya, kita kopas. Kalian nggak perlu ngetik ulang, kita kopas saja. Seperti ini. Dan untuk mempermudah, ini kan template ya, template kan seharusnya sudah ada semuanya. Maksudnya elemen-elemen drop down untuk form kan ada ya, pastinya satu paket. Walaupun nggak satu file dengan ini, kalian cari yang yang menggunakan drop down untuk pilihan untuk form gitu, menu pilihan untuk form. Kita coba cari ya, kemarin saya nemu di ini sih sebentar, saya akan cari ya. Di home kemarin ada apa sih namanya itu, si pencarian, tapi pencariannya ada kategorinya gitu. Kategorinya kan itu bisa di drop down, itu merupakan drop down gitu, jadi kita bisa ambil dari situ. Nah, ini seperti ini kan, drop down pilihan option gitu ya. Cara singkatnya agar tidak membuka file dari plus kita ke sini aja, klik kanan terus apa tadi, view page source.
gitu ya. Search the catalog. Nah, search the catalog kita udah nemu. Kita copy bagian ininya, div-nya ya. Div-nya ingat, oke, kita copy dulu sampai sini dulu ya. CO1 MD3 ini sampai di akhir, ya di akhir ini ya. Kita kopikan, kita paste di ini, kita close saja. Kita paste di tengah-tengah page tadi ya, paragraf tadi. Oke, jangan khawatir kalau kalian ketika melakukan paste posisi formnya atau teksnya berubah, itu nggak akan pengaruh di hasil gitu. Oke, kita perhatikan struktur dari P-nya. Ketika kita mengeklik P ini, di dalamnya kan ada label gitu ya. Label gitu, maksudnya nggak ada div gitu. Kalau nggak ada div, kita harus sesuaikan. Nggak ada div maksudnya nggak ada div yang iya, ini fungsinya CO1 MD ini untuk mengatur berapa panjang gitu ya, berapa panjang kolom yang akan kita masukkan. Tapi ini nggak berfungsi di sini, kita harus hapus saja biar estetik gitu ya. Dari segi estetika bisa masuk gitu ya, tetap bagus gitu dilihatnya. Oke, ini saya close saja. Oke, ini saya close. Ya, kita bisa melakukan refresh ya, kita coba formnya masuk atau tidak. Nah, masukkan ya, search the catalog, tapi ini nanti kita bisa sesuaikan dengan pilihan yang akan kita sediakan gitu ya. Oke, ya, selanjutnya kita buka source login yang saya bagikan kemarin ya. Karena source di login ini saya letakkan sign up-nya, tadi kan sign up ya, pendaftaran gitu. Di file sign up.php kita akan buka sign up.php. Oke. Ya, seperti itu. Kita cari selectionnya, select ini ya. Kita kopikan. Kita copy bagian ini, copy aja, kalian nggak perlu ketik ulang ya. Kalian bisa copy, nanti TS juga saya akan sediakan source-nya, kalian copy aja gitu. Select, kita replace selectnya ini ya. Nah, seperti itu, nggak apa-apa, berubah nggak apa-apa, nggak usah dihiraukan. Kita coba ya, refresh lagi. Ya, kita refresh lagi ya. Oke, sudah berubah ya, dengan value yang ada gitu. Maksudnya tadi kan nggak ada value-nya, option terus langsung tulisannya bla 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 ya. Oke, setelah begini, ini kan ketika kita submit secara default, maksudnya sebelum saya edit ini, form ini mendeteksi bahwa levelnya secara otomatis akan user ya. Ini ketika di submit, tombol sign up yang diinsertkan, yang masukkan datanya di database adalah user gitu. Ketika kita sediakan pilihan, kita harus menyesuaikan ya, yang inputnya value-nya kita harus menyesuaikan dengan yang di form gitu ya. Tadi kan kita tambahkan level ya, kita copy saja dari yang sebelahnya sini, karena tadi di dalam form, dan kita paste di sini. Kita gantikan ininya level
Oke, yang kita harus uh, tahu juga di form di source ini saya mengubah notifikasinya menjadi JavaScript. JavaScript itu ketika kita melakukan entry data maka akan muncul pop-up gitu ya. Pop-up dan isinya data berhasil tersimpan seperti itu. Kita coba ya. Kita coba ke form yang di resource-nya. Misalnya ini. Kita pilih pemustaka ya. Kita ya kita pastikan dulu data tidak ada yang user ID username-nya pemustaka ya atau Himawan ya, Himawan. Oke, kita sign up. Nah, ini adalah JavaScript pop-up atau alert ya. Ini akan muncul data berhasil tersimpan, Anda bisa login sekarang. Nah, seperti itu kira-kira notifnya, dan di balik itu ini yang diketikkan seperti itu, ini yang bekerja, script ini yang melakukan eksekusi gitu kalau database berhasil tersimpan gitu. Ini juga bisa di kalian kopikan saja ya. Kalian kopikan saja, yang harus kalian perhatikan adalah kurungnya ya. Ya, sebentar ini saya enter aja. Kurungnya di sini kalian bisa lihat ketika kita letakkan kursor di kurung yang ini, maka akan ada garis putus-putus yang menandakan itu bahwa berakhirnya script itu gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mengkopas, pastikan utuh mengkopasnya ya kan. Kalau kurang satu kurung aja akan error seperti itu, karena ini ada dua kondisi. Maksudnya jika ada kondisi demikian, maka yang tampil akan alert gitu. Jika tidak, maka akan tampil gagal. Nah, gagal ini masih bentuk plain gitu ya. Maksudnya biasa ya. Gagal bukan notif alert JavaScript gitu. Nanti kita bisa ganti, asalnya kan kita ini dulu ya, copy dulu. Kita copy aja dulu. Kita letakkan di sign in di fungsi if-nya ini juga ya. Oke, kita paste di sini. Oke, untuk mengganti alertnya kita bisa kopas yang di atas saja. Pesannya nanti kita bisa sesuaikan. Data gagal ya. Begitu misalnya. Nanti akan sama-sama memunculkan alert kalau di submitnya. Ini dihapus saja. Oke, selanjutnya oh ya, kita juga bisa menginputkan nama, misalnya biar lebih interaktif gitu ya, biar biar lebih interaktif, kita bisa sebutkan nama di sini. Misalnya begini. Kita coba ya. Kita coba entry di form yang baru, yang di form kita yang baru kita buat ya. Oke. Misalnya menggunakan yang belum ada tadi apa? Mungkin nama saya aja. Bahrul gitu aja. Oke. Ini random aja. Terus sebagai admin, misalnya sign up. Data Bahrul berhasil tersimpan. Nah, ini yang saya maksud interaktif gitu ya. Nama kita disebut gitu ya. Jadi ini bisa memastikan kita bahwa data kita itu sudah
masuk dan terpanggil gitu secara interaktif gitu ya. Jadi kalau sudah muncul pop-up gitu nggak usah dicek lagi di database, pasti dipastikan sudah masuk ya, seperti itu. Kita coba lihat ya. Nah, baru ya seperti itu ya, sudah tampil. Nanti passwordnya ini nanti bisa kita enkripsi, tapi nanti saja, ini bagian di belakang. Eh, sudah ya, berarti ini form pendaftaran sudah selesai. Kita menuju ke form sign in gitu ya. Di form sign in saya meletakkan apa namanya formnya itu di index ya. Untuk kalian ketahui, kalau kalian membuat form sign in, kalian menuju ke file index.php gitu ya, index.php. Oke, baik. Em, Begini ya. Oke, yang perlu dilihat di sini adalah fieldnya atau input tipenya ya. Kita sesuaikan dengan template kita. Username ini menggunakan input tipe teks, namanya name-nya nama, placeholder ini opsional, kalian bisa tambahkan. Um, Ya, selanjutnya password ya, password ya. Ini juga password. Terus ya ini saya menggunakan sumber eksternal, maksudnya ketika form apa namanya di entry kan, di klik tombol submit, tombol login, itu akan postnya atau akan diproses di file check login, check underscore login.php. Jadi ini di eksternal, itu bukan satu file, bukan yang seperti sign up seperti itu ya. Ini beda file ya. Oke, ini yang harus kita perhatikan, yang kita paste atau kopas ya. Oke, kita kopas aja dulu. Kita menuju ke apa namanya form login di template kita gitu ya. Login, sign in. Kita harus tahu apa namanya. Sorry. Ya, kita harus tahu meletakkan di mana apa namanya. Kita harus mengcopy paste ya. Ya, kita harus copy paste itu sebelah mana. Kita ya ya form ini yang tadi saya copy kan actionnya ya, yang di dalamnya form ya pasti ya. Terus ID dan name-nya kita sesuaikan, karena ini yang dimasukkan name-nya saja, kita name-nya saja yang kita copy. Dan ya gitu ya, name-nya nama dan ID-nya sesuaikan nama saja gitu ya, nama seperti itu. Passwordnya tadi sepertinya nggak berubah, ID-nya juga password dan lain-lain. Oke, checkbox ini kayaknya nggak usah sih. Checkbox ini untuk ini ya, kalau ini bisa, setiap template bisa berbeda ya. Kalian pastikan dulu apakah ada checkbox seperti ini. Ini sebenarnya penting, tapi di praktek kita abaikan saja seperti itu ya. Kalian bisa abaikan. Ini juga your pin, atau bisa digantikan dengan menu yang lain ya. Oke, ini saya hapus saja ya. Oke, jadi yang tersedia di sini kolom atau field nama dan password saja. Terus submitnya kita harus teliti. Input tipenya submit, value-nya login, itu aja. Ya, input tipenya submit, value-nya login. Input tipenya submit, value-nya login, dan juga login tambahan ya. Oke, nah kita save. Oke, sudah.
sebentar, yang tadi mana? Oke, ya, diberi tanda spasi aja biar nggak membingungkan ya, untuk memudahkan saja sih. Oh, baik. Oke, selanjutnya kita menuju ke file ini ya, file post kita ya, prosesor atau pemrosesnya. Cek login.php, kita buka file itu, cek login.php. Ya, ini sepertinya di kopas saja ya, nggak perlu kalian ketik ulang, atau ya di kopas saja ya. Kopas saja, kita buat satu file baru dengan nama yang sama. Kita save, kita pastikan, ini kalian harus pastikan apa namanya, file tipenya PHP ya, kita letakkan di template kita seperti itu. Tadi namanya apa, cek login, oh sudah ada sebenarnya, nggak apa-apa, kita override aja. Oke, sudah selesai, dan ya, oke, ya sudah selesai. Oke, kita bisa tes ya, kita bisa tes melakukan dengan user misalnya Bahrul ya. Bahrul, passwordnya Smart Library. Sorry. Kita lihat akankah berhasil. Wah, kok belum ya, sebentar. Oke, setelah itu ya kita menuju ke cek login ya. Cek login ini tadi di copy saja, dan kita analisis satu-satu. Ya, ini untuk memilih field apa aja yang dipanggil. Sini untuk menampilkan, menampilkan data ini ya, variabel ya. Ya, di sini ketika kita ini kan ada fungsi if ya. Ini cara membacanya adalah jika dalam apa namanya sih, hasil dari cek apa namanya, data data yang dipanggil tadi melebihi dari 0 atau ada isinya gitu, maka akan script ini akan jalan gitu ya. Script ini maksudnya adalah kita akan meng-create session, beberapa session ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 session. Di sini saya buat ya nama ini dipanggil dari sini ya, dari post tadi. Terus user ID ini dari apa namanya, hasil data ini, dan level dari data juga dari array, dan sessionnya saya bikin login gitu ya. Saya bikin login, dan ketika berhasil ngecek semuanya, maksudnya menciptakan session ini, maka akan mengakses halaman admin gitu ya. Halaman admin, karena kita belum membuat halaman admin, kita akan buat halaman admin ya. Kita kontrolnya, kita buat halaman admin. Hello.
masukkan ke folder admin. Sebenarnya ada sih index. Ya, ini di index saja. Index cuma underscore-nya dihilangin. Oke, ya kita coba itu dulu ya, berhasil atau tidak. Apa tadi? Oke, nah sudah keluar hello saya admin ya. Ketika sudah begini, berarti kan proses loginnya berhasil ya. Soalnya dari perintah if-nya tadi sudah berjalan dengan baik ya. Kalau sudah selesai, maksudnya sudah tercipta session ini, maka akan dipanggil halaman admin tersebut. Oke, selanjutnya kita ke folder ini ya, ke folder source kita ya, source kita login. Kita menuju ke adminnya. Adminnya isinya apa aja sih? Kita buka. Ya, sebentar. Baik, selanjutnya kita akan kopikan ini ya, script PHP-nya yang paling atas. Dimana ini fungsinya untuk mengecek user ini sudah login atau belum ya, begitu ya. Untuk memasuki halaman admin gitu, kita kopas saja ini bagian ini ya. Nanti ada penyesuaian, nanti tolong diperhatikan. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Tadi kan masih plain seperti ini ya, nggak ada file apapun di sini. Kita paste di paling atas ya. Kita paste paling atas dan coba perhatikan di sini. Ada kondisi if ketika statusnya yang dikirim adalah login. Tadi kan mengirim login yang di dicek login ya. Sebentar. Nah, ini kita mengirim session status dengan pesan login atau isi atau value login gitu. Ini kan udah terset login kan ketika kita melakukan login gitu, mengentrikan data. Dan ya actionnya di sini kalau sudah login ke admin, ke folder admin terus index.php seperti itu kan. Jadi di sini sudah tercipta statusnya login, dan di admin untuk security atau untuk meredirect, untuk mendeteksi bahwa user sudah login atau belum, kita bisa gunakan ini if ini. Jika session status sudah di set, jika session status bukan selain login, maka yang tampil ini gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Jika belum login, ini kan ini berbeda, maksudnya yang saya bagikan source itu kemarin kan di indeksnya kan langsung tampil form ya. Nah, ketika kita sesuaikan dengan template kita sesuaikan aja, maksudnya kita sesuaikan dengan form login kita gitu. Dimana form login kita letakkan di situ, karena di template yang saya gunakan ini form loginnya jadi satu dengan halaman signin.php. Ini saya akan arahkan ke signin.php ya. Itu aja, ini nggak ada perlu pesan yang disampaikan gitu ya, seperti itu. Ya, sebentar kita cek ke oke. Ya,
Oh ya, ini nanti adminnya apa namanya? Hmm, saya buat di sesi yang lain saja ya. Ini kita buat sederhana dulu. Kita buat sederhana sesuaikan dengan template yang apa namanya? Source yang saya bagikan. Seperti itu. Ya, oke, kita kopas saja dari yang apa namanya? Source yang saya bagikan gitu ya. Tadi sudah saya kupas yang bagian ini ya, sampai HTML saya kopaskan di sini itu sehingga yang tampil ketika kita login dengan akun, maka akan tampil halaman ini sesuai dengan uh, apa namanya, source yang saya bagikan ya. Tapi nanti ini bisa diubah, tapi ini saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya seperti itu. Oke, untuk tambahan kita akan ini logout ya, apa namanya, yang membuat menu logout ya. Sebentar, ini sederhana saja sebenarnya, yang logout ini nggak perlu rumit. Sorry, ini saya dulu. Logout ini sudah saya kopas dari source-nya ya. Ya, logout. Oh, oke. Oke, logoutnya seperti ini dan jadi satu folder dengan admin ya. Ingat nanti kalau menaruh apa namanya, menaruh file logout, jadikan satu folder dengan admin. Ya, ya, di sini bisa kita lihat eh, di awal script ada session start itu untuk memulai session apa namanya, logout ini, dan ketika di klik tombol logout maka akan uh, oh ya, sebelumnya di sini ya, di halaman admin ada logout.php. Di sini maksudnya apa? Logout.php ini kita ketika kita klik maka akan tampil ini ya. Ketika tampil ini akan dieksekusi, sessionnya akan dihapus, itu session yang sebelum-sebelumnya gitu. Kita akan merekam session banyak ya di sini ya, yang dicek login tadi. Nah, nama, user ID, level, status, dan lain-lain itu akan dihapus dengan logout ini. Dan ketika berhasil, headernya atau halaman yang akan tampil akan menuju ke index.php. Tapi ini saya alihkan ke login aja ya, soalnya apa namanya, uh, apa ya, memang login harusnya ya. Seperti itu. Karena file loginnya di luar folder admin, kita bisa ketikkan seperti ini, apa namanya ya, seperti ini ya, titik-titik, titik dua ya, titik-titik, terus slash sign php, itu aja. Oke, ketika kita logout kita menuju ke sign.php. Tapi ini nanti sebentar. Oke, ini lebih enaknya gini aja ya. Oke, sign. Betul ya. Oke, betul. Pesannya logout. Tetap saja pesannya akan dibuat aja ya pesannya nanti.
Oke, kita bisa mengatur pesannya di sini. Oke, kita pecah-pecah ya. Ditentukan akan di mana uh, notifikasinya akan muncul ya. Ya, kita jadikan satu saja. Kita tes dulu. Oke, buka berarti. Ya, buka. Ya, kita tampilkan di situ aja. Caranya begini. Ini menyesuaikan dengan template kalian ya. Ini nggak pasti nggak akan sama template yang ya. Ya, kita tulis PHP-nya dulu. PHP. Ya. Kita tuliskan kondisinya di sini. Jika sudah diatur apa namanya pesannya, maka akan tampil demikian gitu ya. Dan di dalamnya lagi ada if lagi. If itu untuk memberikan perintah. Ketika pesannya logout, maka akan tampil tulisan logout gitu ya. Saya coba ini. Kita copy saja, nggak perlu rumit ya. Ya. Ini, di dalam if ada if, dalam if ada if, ini diperbolehkan. Oke, ya. Sebentar. Oke, untuk lebih estetik ya. Kita masukkan ini ya, sebentar. Cuma kita perpanjang echo. Ini kan di dalam UL ya. UL itu baris ya. Kita masukkan sini aja. Kita sama persiskan dengan yang di HTML ya.
Kita coba sorry, aduh, baik. Oke, tadi permasalahannya adalah ini ya, kurang kurungnya ya. Jadi kalian perhatikan kalau menulis skrip, pastikan kurungnya sudah lengkap ya, jangan sampai tertinggal. Nah, jika if, dalam if kan if terus ada harusnya kurung buka kurung tutup ya. Eh, ini di bawah dan di dalam if-nya juga ada kurung tutup. Itu jangan sampai hanya ditulis satu saja gitu. Oke, kita coba kita refresh lagi. Nah, sudah berhasil. Tadi lockout ya. Bentar. Ya, sudah. Kita coba lockout. Nah, tulisannya akan tampil di sini. Anda telah berhasil lockout. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin tutorial kali ini itu dulu. Nanti kita selanjutnya akan membahas admin, halaman admin gitu ya. Nanti tolong ini dipraktekkan, praktek mandiri, soalnya ini akan diujikan ketika UTS ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.